Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi Ibu kelas 7F, 7G, 7H, dan 7I. Terima kasih telah bergabung di pembelajaran matematika pada hari ini. Jadi untuk hari ini pertemuan kita tidak secara live menggunakan Google Meet, melainkan menonton video yang sudah Ibu siapkan ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat ya. Nah, jadi kalian sebenarnya kalian sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat di kelas 5 ya, yaitu tentang bilangan berpangkat 3 atau bilangan kubik. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Kalau bilangan berpangkat 3 itu kemarin seperti apa cara menghitungnya ya? Kemarin kan waktu menghitung volume, itu kalian sudah pernah menghitung bilangan berpangkat 3 sebenarnya. Nah, misalnya, kemarin kalian sudah pernah menghitung tuh, kalau 2/3 itu hasilnya berapa? Nah, kemarin kan sudah belajar tuh, oh 2/3 itu Bu, hasilnya 8. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya itu 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4, dikali 2 lagi 8. Nah, itu adalah namanya bilangan berpangkat. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pangkat itu dituliskan di atas dengan angka yang lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Nah, ini akan baru kalian pelajari di kelas 7 ya. Nah, jadi untuk bilangan berpangkat memang bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi bentuk umumnya itu berbentuk A berpangkat N. Nah, maksudnya apa A berpangkat N? Di mana A yang besar di bawah ini itu adalah bilangan pokok. Dinamakan bilangan pokok. Sedangkan N yang di atas ini namanya adalah bilangan pangkat. Nah, seperti itu ya. Kayak tadi 2/3, berarti ini bilangan pokoknya adalah 2. Nah, sedangkan 3 yang kecil di atas ini namanya bilangan pangkatnya. Seperti itu ya. Jadi 2/3 itu bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3. Seperti itu. Jadi bentuk umumnya itu A berpangkat N. A berpangkat N itu nggak usah bingung huruf itu apa. Yang jelas A itu maksudnya bilangan pokok. Pangkatnya di atas yang N itu maksudnya adalah pangkat. Nah, kemudian arti dari bilangan berpangkat itu apa, Bu? Nah, kita pelajari dulu. Apa sih arti dari bilangan berpangkat? Jadi apabila ada sebuah bilangan A berpangkat N, itu artinya adalah perkalian si A dengan dirinya sendiri. Jadi si A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali sesuai pangkatnya. Jadi si A dikalikan dengan dirinya sendiri, A kali A kali A dikalikan A terus, dikali dan seterusnya sampai kapan? Sampai sebanyak N kali. Nah, jadi ini akan ada A sebanyak N kali. Kenapa N, Bu? Kenapa? Jadi, kenapa dia N? Itu sesuai dengan pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya N, dia sebanyak N kali. Tapi kalau pangkatnya misalnya 2, berarti sebanyak 2 kali perkaliannya. Kalau pangkatnya 3, sebanyak 3 kali. Maksudnya gimana? Nah, mungkin kalian masih bingung kalau pakai huruf-huruf. Nah, Ibu kasih contoh kalau yang menggunakan angka ya. Nah, jadi kalau nih contohnya ya. Jadi maksudnya gimana? Misalnya ada 2 berpangkat 5. 2/5. Bagaimana cara menghitung 2/5?
Bentar ya, belum tershare ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung 2 pangkat 5? Cara menghitung 2 pangkat 5 itu kita kalikan 2, bilangan pokoknya kan 2 ya, bilangan pokoknya 2. Maka kita kalikan 2 dikali dengan dirinya sendiri, dikali 2, dikali 2 lagi, sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 5, berarti kita harus kalikan 2 sebanyak 5 kali. Ya, jadi bukan 2 kali 5 ya, tapi 2 dikali dirinya sendiri. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus sesuai dengan pangkatnya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalian kalikan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, benar, 32. Seperti itu, gampang ya. Tidak susah, yang penting bisa mengalihkan. Nah, jadi nanti kalian harus mengingat. Nah, kalian jadi nanti akan familiar, nanti harus bisa menghitung. Kalau 2 pangkat 1, hasilnya berapa 2 pangkat 1? Berarti kalikan 2 sebanyak 1 kali. Ya 2 hasilnya ya. Oke, kalau 2 pangkat 2, kalikan 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Hasilnya 4. Nah, ini boleh kalian hitung. Yang paling sering keluar di soal itu perpangkatan 2 seperti ini ya. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 ya. Kalau 2 pangkat 4, ya boleh dari 8 aja dikalikan 2 lagi. 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Kalau 2 pangkat 5, 16 aja dikalikan 2. 16 kali 2, 32 dan seterusnya ya. Nah, boleh dilanjutkan. Itu kalau bilangan pokoknya 2. Kalau bilangan pokoknya 3 pangkat 1 berapa? 3 dikalikan sebanyak 1 kali ya 3. Kalau 3 pangkat 2, itu 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali, hasilnya 9. Kalau 3 pangkat 3, ya 3 kali 3 kali 3, hasilnya berapa? 9 dikalikan 3 lagi, 27. Biasanya kalau pangkat 3 itu cuma paling sering sampai pangkat 4. Jadi tinggal 27 dikalikan 3. 27 kali 3 itu 81 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti akan familiar kalian temui. Jadi kalian harus cukup mengingat bilangan pokok 2 sama 3 ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifatnya. Bagaimana sih sifat-sifat dari bilangan berpangkat? Nah, jadi selain manusia yang punya sifat, ternyata bilangan berpangkat juga punya sifat ya Bu ya. Iya, jadi ada sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Maksudnya apa sifat-sifat? Jadi ada aturan-aturan di dalam operasi hitung bilangan berpangkat yang perlu kalian ketahui dan ini wajib tahu dan ini sudah pasti digunakan gitu ya. Nah, yang pertama, sifat yang pertama itu jika ada bilangan berpangkat A berpangkat M dikalikan dengan bilangan berpangkat A pangkat N. Nah, kalau di sini perlu kalian cermati. Jadi di sini bilangan pokoknya itu dia sama, yaitu sama-sama A ya. Nah, kalau seperti itu, kalau perkalian, bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka sifatnya pangkatnya itu tinggal kita jumlah. Nah, jadi pangkatnya mana? Pangkatnya kan ada M sama N ya. Itu tinggal kamu jumlah. Jumlah itu artinya tambah. Jadi kalau perkalian, cara mengingatnya kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Seperti itu sifatnya. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat ya contoh. Misalnya kita mau menghitung 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung dengan cara biasa, bagaimana cara menghitungnya? 2 pangkat 2 berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 2 kali ya. Dikalikan lagi sama 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, 2 pangkat 2 tadi berapa? 2 kali 2 itu 4. Kalau 2 pangkat 3 tadi 8. Maka hasilnya adalah 32. Itu pakai cara hitung biasa ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan rumus, yang di atas, yang A pangkat M kali A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N, itu bisa kita
tinggal tambahkan saja. Nah, karena sama-sama bilangan pokoknya 2, boleh nggak pakai rumus? Boleh. Maka cara menghitungnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 berpangkat, karena perkalian pangkatnya tinggal kita pangkatnya tinggal kita tambah seperti rumus tadi. Berarti tinggal kamu tambah 2 ditambah 3. Nah, sampai sini bisa nggak? Ngerti nggak? Jadi kalau dia perkalian, pangkat tinggal ditambah atau dijumlah. Maka jawabannya adalah 2 berpangkat. 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 5, Bu. Oke, benar. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? Tadi kita sudah belajar. Berapa tadi 2 pangkat 5, nak? 32. Ternyata sama nggak hasilnya sama yang di atas? Sama. Jadi kalian boleh pakai cara yang mana aja. Boleh pakai hitung manual, boleh pakai rumus. Nah, jadi adanya sifat bilangan berpangkat seperti ini atau rumusnya ini itu untuk memudahkan kalian menghitung apabila angka pangkatnya itu besar. Jadi akan lebih menghemat waktu ya, nak ya. Tidak perlu kalian kalikan satu-satu. Misalnya 2 pangkat 10. Wah, lama banget tuh ngitung 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi kalau ada rumus untuk menghitung bilangan berpangkat seperti ini boleh digunakan ya. Itu tadi sifat yang pertama. Jadi kalau operasi perkalian pangkatnya tinggal dijumlah atau ditambah. Seperti itu ya. Boleh kita lanjut ya. Nah, selanjutnya sifat yang kedua. Nah, kalau yang kedua, kalau tadi sudah operasi perkalian, selanjutnya itu operasi pembagian. Nah, jadi apabila ada bilangan berpangkat A pangkat M mau dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya mana? Pangkatnya itu M sama N ya? Ya, kalau tadi dijumlah. Nah, kalau pembagian itu pangkatnya nanti tinggal kalian diapakan kira-kira? Ya, benar, dikurang. Nah, seperti itu. Jadi kalau pembagian, pangkat tinggal dikurang. Cara mengingatnya gini, misalnya kalau kita punya uang gitu ya, dikali-kali lipatkan, kalau perkalian, maka uang kita akan bertambah. Tapi kalau pembagian, itu kalau kita bagi-bagikan uang kita, secara teori akan berkurang. Walaupun dalam ilmu agama itu kita bersedekah akan bertambah juga ya rezeki kita. Tapi ini masalah misalnya dibagi-bagikan itu otomatis kan jumlahnya akan berkurang gitu ya. Jadi ingatin, kalau pembagian, pangkat dikurang seperti itu. Nah, contoh 2 pangkat 4 mau kita bagi dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi ini pembagian ya. Ibu kasih gini lah biar nggak mirip sama ini. 2 pangkat 4 mau dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau kita hitung manual, 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Mau dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 ya. Nah, 2 pangkat 4 tadi hasilnya berapa? Kita udah mengingat tadi di awal ya. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 6, 16. Dibagi dengan 2 kali 2 itu 4. Maka hasilnya adalah 16 bagi 4, hasilnya 4. Itu kalau pakai cara manual. Nah, gimana kalau pakai rumus? Ibu taruh di sini aja ya. Nah, kalau kita gunakan rumus, 2 pangkat 4 mau dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, karena pembagian dan bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja pangkatnya. Ya, pangkatnya kan ini ya. Karena pembagian, pangkatnya diapain? Dikurang, Bu. Maka 4 dikurang 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 4 kurang 2 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Sama ya. Dan lebih singkat seperti itu. Jadi lebih mudah kalian pakai. Boleh. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Itu sifat yang kedua. Jadi operasi pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurang. Seperti itu ya. Bisa kira-kira sampai di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi sifat bilangan berpangkat tadi masih sampai sifat yang kedua ya. Yang pertama itu dikali, yang perkalian itu pangkatnya tinggal ditambah. Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurang. Nah, selanjutnya akan Ibu lanjutkan ke sifat yang ketiga. Tadi operasi perkalian udah, operasi pembagian udah. Nah, sifat yang ketiga itu adalah apabila ada bilangan berpangkat A pangkat M, lalu
dipangkatkan lagi N. Nah, jadi ini pangkat dipangkatkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kalau ada menemukan seperti itu, maka pangkatnya ini tinggal diapain ya? Tadi ditambah udah, dikurang udah. Siapa yang bisa tebak? Kira-kira diapakan pangkatnya? Ya, kalau yang menebak kali itu benar ya. Hasilnya itu tinggal kamu kalikan pangkatnya. Jadi si M sama si N tinggal dikali. Ya, jadi pangkatnya adalah M dikali N. Seperti itu. Contoh. 2 berpangkat 2 mau dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau cara menghitung manualnya gimana? 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Dipangkatkan 3. 2 pangkat 2 berapa sih? 4. Dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 ngitungnya gimana? 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Berapa tuh hasilnya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Itu kalau pakai rumus cara biasa ya. Kalau pakai rumus gimana? Nah, kalau pakai rumus, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Rumusnya apa? Pangkatnya tinggal dikali. Berarti 2 berpangkat, pangkatnya tinggal dikali. 2 dikali 3. Gitu. Pangkat 3 berapa sih? 6. 2 pangkat 6 berapa? Udah hafal sih tadi harusnya di awal. 64. Gitu. Nah, gampang ya kalau pakai cara rumus. Jadi rumus ketiga kalau pangkat dipangkatkan itu pangkatnya tinggal dikali. Ya, sambil diingat ya. Karena ini penting. Sampai nanti SMP kelas 9 lanjut ke SMA itu juga masih dipakai sifat-sifat bilangan berpangkat itu, Nak. Nah, supaya lebih paham, Ibu akan berikan contoh-contoh soal ya. Ya, kita bahas sama-sama dari nomor 1. Nah, kalau ada 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 4, hasilnya berapa? Nah, coba. Berapa ya? Kita boleh menggunakan cara manual atau boleh menggunakan rumus. Nah, coba kalau pakai cara manual gimana? Nah, atau kalau mau sebenarnya lebih cepat kalau pakai rumus aja. Gimana caranya, Nak? Langsung aja ya. Ini kan operasi perkalian. Kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambah ya. Jadi boleh kalau seperti ini kan kalinya ada 2. Berarti yang dikerjakan duluan yang mana? Biasanya kan kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Ini dulu kan, yang sebelah kiri dulu kita kerjakan ya. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Berarti 6-nya berpangkat. Kalau perkalian tadi pangkatnya diapain? Ditambah 3 tambah 2. Nah, gitu ya. Baru nanti belakangannya tetap, yang ini kan tetap 6 pangkat 4. Berarti hasilnya berapa? 3 tambah 2, 5. Nah, tinggal dikali 6 pangkat 4. Kalau sudah, nah operasi perkalian lagi. Kalau operasi perkalian tadi masih sama ya. Pangkatnya tinggal ditambah. Kita tambahkan ini sama ini. Berarti hasilnya adalah 6 berpangkat 5 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 9. Wah, banyak banget dong, Bu, 6 pangkat 9. Biasanya hasilnya kalau soalnya sederhanakan, itu jawabannya sampai sini aja, Nak. Jadi sampai bentuk pangkatnya saja, tidak masalah. Karena kalau dihitung kan ribuan ya. Kecuali kalau Ibu perintahnya tentukan hasil dari. Tapi kalau seperti ini, kalau besar angkanya seperti ini, pangkatnya biasanya bentuk sederhananya saja. Jadi jawabannya cukup sampai di 6 pangkat 9. Seperti itu saja ya. Nah, itu contoh nomor 1. Kemudian kalau ada Ibu punya contoh lagi, nomor 2 ya. Nah, kalau soalnya A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Kemudian dibagi A pangkat 4. Nah, ada kali ada bagi. Yang mana duluan ya, Bu, yang dikerjakan? Nah, itu seperti yang tadi, kita boleh kita kerjakan dulu yang sebelah kiri duluan ya, karena kali sama bagi itu kan setara ya, derajatnya sama. Jadi kita boleh kerjakan mulai dari yang kiri. Itu aturan hitungan campuran kemarin ya. Jadi kalau
perkalian pembagian itu harus didulukan atau diutamakan. Tapi ketika ketemu kali sama bagi, yang mana yang didulukan? Itu dia derajatnya sama. Jadi kita dulukan yang sebelah kiri biasanya. Maka ini nanti hasilnya adalah, kita kerjakan dulu yang kiri ya. A pangkat 3 tambah 2 dulu. Baru nanti belakangan dibagi A pangkat 4. 3 tambah 2 berapa nak? 5. Dibagi sama A pangkat 4. Nah kalau bagi sekarang sifatnya apa kalau bagi? Kalau bagi pangkatnya tinggal diapain ya? Dikurang. Gini ya. Maka hasilnya adalah A berpangkat 1. Di mana nak kalau A pangkat 1, 1 itu di bilangan berpangkat boleh tidak ditulis ya. Ingat, jadi kalau tidak ada pangkatnya itu sama aja dengan berpangkat 1. Gitu ya. Hasilnya adalah A. Seperti itu. Atau sih boleh juga sih sebenarnya nak gini. Atau kalau mau cepat caranya itu boleh juga. Jadi kalau A pangkat 3 kali A pangkat 2 dibagi A pangkat 4 itu boleh sekalian sih. Jadi kayak gini ya. Yang kali tadi jadinya apa? Kali kan pangkatnya jadi tambah. Terus yang bagi itu jadi kurang. Nah boleh juga kayak gini. Langsung sekalian tiga-tiganya kita pakai rumus. Nah, tinggal kamu hitung. 3 tambah 2 dulu berapa? 5. 5 kurang 4, 1. Maka hasilnya adalah A. Boleh juga ya. Jadi yang ini pun, nomor 1 ini pun boleh kalau mau langsung. Langsung 6 pangkat 3 tambah 2 tambah 4. Karena perkalian semua kan ini. Nah, kalau perkalian kan pangkat tinggal ditambah ya. Nah, boleh jadi 6 pangkat 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 9. Nah, boleh juga langsung digabung seperti itu buat menghemat waktu ya. Boleh. Yang mana aja yang menurut kalian gampang. Nah, itulah matematika itu tidak ribet. Penting kalian bisa paham konsep ya. Begitu. Contoh dua nomor. Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Masih mudah ya. Insya Allah kalau kita bersugesti paham, akan mudah paham ya. Lanjut nomor 3. Soal yang ketiga ya. Oke. Jangan bosan-bosan mendengar suara ibu menjelaskan ya. B pangkat 9 dibagi B pangkat 4 dikali B pangkat 3. Nah, jadi bilangan pokoknya itu terserah aja ya, nak ya mau berapa? Mau 2, mau 3, mau A, mau B. Ini kan bilangan pokoknya apa nih? Bilangan pokoknya yang besar ini, bilangan pokoknya B ya. Kalau yang nomor 3 ini bilangan pokoknya B. Boleh, mau huruf apapun boleh. Mau M boleh, mau P boleh, mau Q boleh, terserah. Itu masalah bilangan pokok saja. Yang penting bilangan pokoknya sama. Nah, yang penting kamu lihat. Di sini kan bilangan pokoknya sama ya, B semua ya. Nah, asal bilangan pokoknya sama, itu boleh menggunakan rumus yang kita punya. Oke? Nah, boleh kalau mau langsung ke rumus. Berarti gimana, Bu? Berarti kalau bagi, rumusnya apa? Kalau bagi itu kita kerjain yang kiri dulu ya. Itu pangkatnya dikurang. Nah, dikali. Gini ya, berarti 9 kurang 4, 5 dikali B pangkat 3. Nah, sekarang kalau kali pangkatnya ditambah. 5 tambah 3, maka hasilnya adalah B pangkat 8. Seperti itu. Atau tadi kalau mau pakai cara anti ribet, mau langsung boleh langsung B pangkat 9, terus tadi operasi pertamanya bagi. Kalau bagi itu kurang, Bu, kurang 4. Terus operasi selanjutnya kali itu tambah, Bu, tambah 3. Langsung gitu boleh. Jadinya 9 kurang 4, 5. 5 tambah 3, 8. Maka hasilnya juga sama, B pangkat 8. Bisa? Bisa, mudah ya, mudah. Nah, lanjut lagi. Contoh nomor 4. Semakin banyak kalian paham contoh-contoh soal, maka akan semakin mudah kalian mengerjakan latihan. Jangan lupa ya pesan ibu, selalu langsung dikerjakan tugas-tugas itu sebagai tanda untuk mengecek pemahaman kalian. Apakah kalian itu sudah paham atau belum dengan materi hari ini, gitu ya. Nah, nomor 4 misalnya 3 pangkat 7 dibagi dalam kurung 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kalau ada dalam kurung, berarti yang dikerjakan yang mana? Bagi 2 atau kali?
sudah Ibu jelaskan kemarin ya di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya operasi campuran, apabila ada tanda kurung, otomatis pasti yang dalam tanda kurung dulu yang wajib kita kerjakan duluan ya, itu wajib. Jadi kalian wajib kerjakan yang dalam kurung dulu. Oke, berarti 3/7 dibagi, kerjakan dulu yang dalam kurung. Yang dalam kurung itu perkalian, berarti pangkatnya tinggal kita tambah. Berarti jadinya 3/7 dibagi 3 pangkat berapa tuh? 6. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita kerjakan yang bagi. Gampang. Kalau bagi kan pangkatnya tinggal dikurang. Nah, maka hasilnya adalah 3 pangkat berapa, nak? 1 alias, pintar, 3. Atau boleh juga enggak kalau pakai cara langsung? Boleh. Tapi, kerjain yang dalam kurung dulu sih. Harus ya, 3/7, nanti dibagi. Oh, ini nggak bisa langsung. Jadi kita harus, boleh kalau mau langsung, tapi yang dalam kurung tetap. Jadi dia dikurang, harus dikurung dulu. Kamu tambah dulu yang dalam kurung. Maka nanti hasilnya nanti 3/7 dikurang, tambah 2 kan 6 gitu ya. Jadi tetap yang dikerjain duluan yang ini. Maka 3/1 hasilnya ya. Sama. Jadi kalau ada dalam kurung, itu menandakan dia wajib dikerjakan duluan ya. Dalam kurung seperti itu. Kalau terlalu cepat boleh dilihat-lihat lagi di preview ya, maksudnya diperlambat yang sebelumnya untuk dicatat di buku catatan, oke? Nah, itu contoh sampai nomor 4. Masih gampang ya, bisa. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ya, satu lagi contoh. Contohnya masih ada. Oke, di contoh nomor 5. Oke. Contoh nomor 5. Nah, kalau ada 2/4, nah dipangkatkan 2. Nah, ini sifat yang ketiga tadi, sifat pangkat dipangkatkan. Kalau sifat pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapakan, nak? Iya, betul. Dikali, diingatin ya. Jadi tinggal kalikan tuh 4 kali 2. Hasilnya 8. 2/8 ya. Oke. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Nomor 6. Kalau ada 3/2 dikali 3/4, lalu dipangkatkan 3. Nah, gimana cara ngerjakannya? Kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Yang dalam kurung perkalian. Kalau perkalian pangkatnya diapain? Nah, harus ingat tuh, kalau perkalian ditambah. Jadi hasilnya 3/6. Dipangkatkan lagi 3. Nah, baru pakai sifat yang ketiga. Kalau pangkat, lalu dipangkatkan. Kalau sudah ada pangkat, lalu dipangkatkan, pangkatnya diapain? Pangkatnya ini diapain? Dikali. Benar. Maka hasilnya 3/6. Jadi dikali sama 3. Berarti 3/18. Itulah jawabannya ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya, Ibu berikan contoh nomor 7. Nah, nomor 7-nya agak beda. Pertanyaannya adalah tentukan nilai N. Nah, jadi ada 2 soal. Yang A, ada persamaan ya, 4/3 sama dengan 2/N. Kemudian yang B, 5/4 dikali 25 sama dengan 5/N. Nah, di sini soalnya itu berbeda. Nah, kalau di sini ternyata kita ini ya, diminta menentukan nilai N yang belum diketahui. Nah, jadi ada sebuah persamaan pangkat, itu kamu diminta menentukan nilai N-nya. Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kalau menjawab soal seperti ini, kita jadikan dulu kedua-duanya bentuk pangkat. Coba yang A dulu ya, nak. 4/3 sama dengan 2/N. Nah, ini kan sama-sama bilangan berpangkat. Iya,
Tapi bilangan pokoknya sama nggak? Bilangan pokok yang mana yo? Yang besar Bu, yang satunya 4, yang satunya 2. Oh ternyata beluman sama. Kalau bilangan pokoknya belum sama, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menyamakan bilangan pokoknya. Bagaimana cara menyamakan bilangan pokoknya? Salah satunya pasti bisa dijadikan bilangan pokok yang lain. Artinya misalnya ini ya, 4 sama 2. Kamu pikirkan kira-kira bisa nggak 4 itu dijadikan 2 pangkat berapa? Nah, bisa ternyata ya. 4 itu bisa Bu dijadikan pangkat bilangan pokok 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Tadi di awal kita udah belajar ya. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, jadi boleh nggak 4 digantikan dengan 2 pangkat 2? Boleh. Karena hasilnya 2 pangkat 2 ya 4 gitu ya. Kemudian pangkat 3 yang tadi tetap ditulis. Yang di ruas kanan juga tetap 2 pangkat N. Nah, kalau sudah seperti ini kamu lihat bilangan pokoknya udah sama enggak? Sama, udah sama-sama 2 Bu. Oh, kalau sudah sama-sama 2, maka boleh kita gunakan sifat-sifat bilangan pangkat. Gampang. Sifatnya apa tadi? Kalau pangkat lalu dipangkatkan, dikali 2 pangkat 2 kali 3 Bu. Nah, seperti itu. 2 kali 3 berapa? 6. Sama dengan 2 pangkat N. Nah, logikanya 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. Mungkin nggak kalau di N-nya itu 5 misalnya. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 5. Sama nggak sih? 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 5? Ya enggak lah, Bu. Iya. Kalau sudah sama-sama bilangan. Ini kan perhatikan ya. Kalau sudah bilangan pokoknya di sini sama-sama 2, maka kita tinggal ambil pangkatnya saja. Nah, maka hasilnya di sini, maka nilai N-nya itu adalah berapa? Ya tinggal ini aja. 6. Tinggal ambil pangkatnya ya, Nak. Nah, jadi kalau sudah sama-sama 2, tinggal ambil pangkatnya. Maka N-nya adalah sama dengan 6. Selesai nggak? Selesai. Karena yang ditanya itu adalah, tadi yang ditanya adalah nilai N. Gitu. Gampang ya? Sip. Nah, gimana yang nomor 2? Yang B. Nah, sebenarnya bisa kalian uji sendiri pemahamanmu. Apakah sudah bisa kira-kira yang B? Ini menantang yang B. Nih, Ibu lanjut ya, yang B. Yang B ya, kita lanjut di sini aja. 5 pangkat 4 dikali 25 sama dengan 5 pangkat N. Langkah pertama, si 25 ini kan belum bentuk pangkat. Nah, langkah pertama itu kita buat dulu 25 jadi bentuk pangkat. 25 bisa nggak dijadikan berapa pangkat berapa? Oh, bisa Bu. 25 itu di sini kan clue-nya, soalnya itu adalah bilangan pokoknya 5 semua. Oh, kira-kira bisa nggak jadi 5 pangkat berapa 25? Ya, benar. 5 pangkat 2. Karena 5 kali 5 itu 25, Bu. Benar. Nah, jadi langkah pertama 25 itu harus kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Yaitu 5 pangkat 2 ya. Kalau sudah begini, tinggal kamu kerjakan pakai rumus atau sifat bilangan berpangkat. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. 4 tambah 2 sama dengan 5 pangkat N. Kali 5 pangkat berapa nih? 6. Nah, kalau sudah sama-sama 5-nya sama, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, maka hasilnya berapa? Tinggal ambil pangkatnya. Maka M sama dengan 6. Ternyata jawabannya sama ya. Ini 6. Seperti itu. Mudah kan? Nah, insya Allah mudah. Tinggal kalian lihat-lihat lagi, sambil dicatat di buku catatan, sambil dipahami, sambil coba kerjakan latihan soalnya. Nanti Ibu akan bagikan latihan soal seperti biasa ya di Google Classroom. Dan Ibu juga mengingatkan bahwa soal yang Ibu berikan itu adalah sebagai evaluasi dari pemahaman kalian di setiap pertemuan. Jadi Ibu mohon sekali untuk segera dikerjakan sebagai evaluasi apakah kalian sudah paham untuk materi pertemuan kali ini gitu ya. Ingat, kalau sudah diberikan soal evaluasi, soal latihan itu akan sangat lebih baik langsung dikerjakan setelah belajar supaya kalian bisa lebih paham. Jadi selain melihat, mendengar penjelasan dari Ibu, kemudian juga kalian mengerjakan latihan soal dari Ibu. Sepertinya cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat ya. Bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau operasi perkalian itu pangkatnya tinggal ditambah.
Kalau operasi pembagian, pangkatnya tinggal dikurang. Kalau pangkat lalu dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikali. Seperti itu ya. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini itu sudah cukup sampai di situ ya. Jadi silahkan kalian pelajari dan pahami. Semoga yang dijelaskan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di pertemuan matematika di minggu depan, hari Senin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Tetap di rumah saja ya.